wakil Bunda Haja dan mereka. Dan saya dan beliau nanti akan berikan kata sambutan sekaligus perkenalan kepada komunitas Aliansi Hijab Ratu. Kepadanya dipersilakan. Alat Nabi Muhammad. Buat saya bisa hadir di sini, bisa ketemu langsung, bisa kenalan langsung. Alhamdulillah, terima kasih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang saya hormati, saya cintai, keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak kurang satu apapun. Tentunya alhamdulillah kita dikasih sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa kumpul di sini ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang hadir di sini. Ini Aliansi Hijab Ratu dan semua keluarga-keluarga lainnya yang ikut membersamai di sini. Saya Ratu Agung Rekawati, panggil aja Reka. Karena nama Reka itu buat saya sesuatu hal yang bisa dikembangkan untuk masyarakat Banten ini. Bersama saudara-saudara saya, keluarga saya, itu semuanya suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya bisa hadir di sini, bisa ketemu langsung, bisa kenalan langsung. Alhamdulillah, terima kasih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang saya hormati, saya cintai, keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak kurang satu apapun. Tentunya alhamdulillah kita dikasih sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa kumpul di sini ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang hadir di sini. Ini Aliansi Hijab Ratu dan semua keluarga-keluarga lainnya yang ikut membersamai di sini. Saya Ratu Agung Rekawati, panggil aja Reka. Karena nama Reka itu buat saya sesuatu hal yang bisa dikembangkan untuk masyarakat Banten ini. Bang Nurdin dan Bang Rafiuddin Raja, ya, itu sama pertanyaannya. Bunda, kendaraan apa yang akan dipakai Bunda untuk maju ke pencalonan gubernur? Maksudnya partai apa? Apa Ya, Bunda betul. tanya Bunda membukakan dan menyampaikan keterbukaan. Kendaraan yang dipakai partai apa? Sudah, ada lagi? Pertanyaan kedua. Mau satu-satu menjawab atau mau sekaligus? Sekaligus saja. Satu-satu dulu. Bismillah, karena saya panggilan dari masyarakat Banten dan rakyat Banten, saya hadir untuk mewakili suara rakyat Banten. Kalau dibilang kenapa mengumpulkan KTP, karena tanggung jawab masyarakat Banten itu ada di seorang pemimpin. Bismillah, nanti kita menggunakan independen dan partai politik. Doakan saja. Sukses dong. Pertanyaan kedua dari Bunda Wenti Ciboda. Bunda Wenti mana? Bagaimana Bunda menangani hak perlindungan wanita dan
Tentunya kalau program pendidikan itu peranan orang tua dan pemerintah yang benar-benar lebih aktif, apalagi sekarang zamannya zaman teknologi, zaman informasi yang mudah dan cepat kita dapatkan melalui informasi gadget, entah apapun itu namanya. Orang tua harus lebih kontrol. Jadi anak tanggung jawab kita di rumah dan di luar tanggung jawab guru. Nah, gimana nanti ke depan kita memberikan fasilitas-fasilitas yang benar-benar bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik, untuk diberikan ke guru-gurunya dan tidak hanya bermain dan belajar. Belajar dalam arti mempelajari ilmu agama dan sosial, karena pembekalan yang baik adalah pembekalan ilmu agama juga. Mereka dari sekolah bisa istirahat sebentar, jam 4 sore bisa belajar ngaji, bisa bermain segala macam, dan insya Allah nanti kita akan perdayakan guru-guru ngaji yang di daerah-daerah seperti ustadz-ustadz atau ustazah. Di situ dibuat rumah belajar untuk anak. Jadi mereka bisa lebih mengenal agama secara dasar. Dan nanti ada program-program lain yang harus kita bicarakan, karena program-program yang terbaik itu adalah program-program yang lahir dari masyarakat. Inilah butuhnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun Banten. Jangan hanya jadi penonton, tapi kita harus jadi penggerak perubahan Banten untuk anak-anak kita. Pertanyaan ketiga dari Bunda Tin Bencongan Kabupaten ya. Bunda Tin, bagaimana cara Bunda memajukan Banten sementara masih ada daerah yang tertinggal dan miskin di Banten? Bagaimana cara Bunda menarik minat dan perhatian kami agar mencintai Bunda dan memilih Bunda sebagai pemimpin kami di Banten? Saya kaya sumber daya alamnya, tapi kita harus juga memperkaya sumber daya manusianya. Gimana biar semuanya itu seimbang antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dan ini banyak destinasi wisata yang harus kita alam buatan, destinasi wisata religi, destinasi budaya, dan lain sebagainya. Kalau destinasi ini dikombin untuk satu wilayah itu bisa untuk mengurangi pengangguran, bisa untuk meningkatkan UMKM. Dikombin apa? Dengan destinasi wisata kuliner. Jadi nanti ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu untuk memberikan pendidikan untuk orang-orang lain agar mereka mampu berdaya saing di zaman sekarang ini. Kalau masyarakat sudah mampu berdaya saing, insya Allah Banten ini maju, karena Banten ini kaya. Nggak ada lagi yang harus masuk ke pabrik itu orang luar. Kenapa sekarang kan sudah diperlakukan 75% itu harus yang kerja, kayak misalnya di sini ada satu pabrik, 25% itu yang kerja harus masyarakat wilayah situ. Tapi faktanya enggak. Kenapa mereka tidak menggunakan masyarakat wilayah situ? Karena sumber daya manusianya yang tidak mumpuni. Nah, di sini juga kita harus mengantisipasi. Gimana kita memberikan vokasi pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, agar di sini disiapkan sumber daya manusianya dan mereka tidak ada alasan agar tidak menerima. Kondisi sekarang kan ya udah, kalau mau masuk bayar. Jadi masyarakat itu dipersulit. Nah, di sini masyarakatnya harus ikut. Jangan hanya jadi penonton, maksud saya tuh. Ayo kita sama-sama bergerak untuk perubahan Banten. Di Banten ini
Untuk destinasi wisatanya aja luar biasa. Saya ingin membuat apa? Ayo dikelola bareng masyarakat, bareng pemerintah. Itu akan menghidupi perekonomian masing-masing wilayah situ sendiri. Dan tidak lepas harus diberikan sesuatu edukasi. Jangan hanya nih UMKM kita berikan modal sekian, tapi dilepas. Harus terus diberikan vokasi-vokasi. Harus terus diberikan, jangan ditinggalin. Besar dunia itu ada di Banten. Kita bergerak menjadi pelaku sekali data statistik pendidikan di Banten. Ya, itu hanya di Banten hanya 6,5%. Itu sedikit sekali. Apa gitu? Dari SD ada yang drop out, udah keluar dari SD. Entah kasusnya mungkin karena ekonomi. Ada yang mereka langsung pergi ke pesantren, ada mereka yang bisa langsung kerja, dan banyak sekali yang lulusan SMA itu ikut setaraan. Tapi alhamdulillah, dan itu bukan hanya kegiatan pada saat sekarang aja. Dari dulu kegiatan-kegiatan kita lebih ke sosial masyarakat, jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kemana-mana aduan-aduan masyarakat. Ya, jadi khawatir ada paham mentang-mentang mau nyalon jadi kegiatan sosial ditingkatkan. Insya Allah enggak. Ya, nyalon nggak ada berubah buat saya, nggak ada ngaruh, karena masyarakat itu tanggung jawab kita semua. Saya hadir di sini ini bahagianya saya saat melihat orang lain tersenyum, orang lain bahagia. Orang bilang hidup ini hanya sekali. Mungkin pemahaman itu ada, paham, sepaham nggak itu? Sepaham? Ya, itu hidup hanya sekali. Tapi buat saya hidup berhari-hari dan sekali. Gimana dalam hidup yang berhari-hari ini kita menjalankan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kematian pun yang baik. Selalu diajarkan sama orang tua saya, kalau kamu ingin sebaik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang banyak. Nah, dari situ saya belajar dalam kebaikan. Bukan berarti saya sudah baik, justru karena saya belum menjadi manusia yang baik, saya terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Untuk saya punya program minimal itu sudah bisa jadi ASN. 7 tahun honorer. Iya. Jadi kalau saya baru 1 tahun honorer, tiba-tiba minta ke saya ini itu kan sama aja ngejarin saya yang nggak bener ya. Jadi mohon maaf, walaupun pendukung, walaupun saya yang bantu memenangkan ini, tapi kebenaran adalah kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Karena semuanya sudah ada programnya. Minimal 7 tahun kita usahakan menjadi ASN. Jadi semuanya itu ada proses, bukan ada protes. Jadi kalau misalnya nanti ke depan, mohon maaf sekali, tinggal waktunya aja, karena semuanya juga sama gitu kan. Jadikanlah kewenangan pangkat jabatan saya sebagai pilarnya masyarakat.